Yes, welcome back to TS Talks. Yes, kali ini kita ada kedatangan bintang tamu lagi. One of our good friend namanya Gading. Yes. Mungkin banyak yang udah tahu juga. Nah, kita tuh nggak cuma ngomongin tentang travel. Benar. Tapi kita juga pengen tahu tentang bagaimana menjadi orang tua setelah bercerai. Jadi life after divorce. Life after divorce, ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja. Ini Gading. Halo Gading. Hai. Oke, hai Gading. Wih, udah kedatangan Gading Martin. Gading Martin. Kok seger banget nih, mukanya cerah banget. Gue mandi dulu loh gue. Padahal nggak kecium loh. Yeah. Anyway, welcome to TS Talks. Yes. So glad to have you with us. Yay. Jadi kita seru nih, kita look forward banget ngobrol sama lo. Mungkin sekarang kita banyak akan ngobrol tentang travel sama lo. Cuma mungkin ada beberapa pertanyaan, gue kan juga jarang ya ketemu lo ya. Terakhir ketemu lo dulu pertama kali ketemu lo di LA ya kan. Si Giselle lagi hamil, kompak banget lah kalian. Even sampai sekarang masih kompak tuh. Oke. Sebenarnya gue pengen tahu rahasianya apa. Jadi ceritanya temanya hari ini life after divorce. Yeah. Mungkin jarang dibahas ya sama orang-orang Indonesia. Cuma kita juga tahu majority of people kan nggak semua pernikahannya berhasil ya. Tapi mungkin kita kebanyakan nonton film, lo kebanyakan nonton drama Korea di mana mungkin. Wow, apa dengan drama Korea? Boleh dong. Ada perkawinan yang banyak dramanya atau setelah divorce banyak dramanya. Cuma kalau gue ngelihat apa yang lo udah jalankan, I'm sure pasti ada ups and downs ya. Cuma kehidupan setelah itu kok kelihatannya kompak dan adem ayem, harmonis lah gitu untuk co-parenting segala. Pengen tahu apa sih rahasianya, apa yang bisa bikin apa yang bisa menjaga keharmonisan lo setelah bercerai. Okay. Sebelumnya happy belated birthday dulu buat Maria. Thank you. Lu juga Taurus kan, Ding? Next week. Next week kan? High five. Halo. Taurus, hidup Taurus. Gimana rahasianya? Balik lagi ke pertanyaannya. Ya waktu itu memori, maksudnya momen gue ketemu sama Marian kan di LA sama Giselle gitu kan. Terus ya kan yang gak ada yang nyangka juga bakal berakhir juga gitu kan. Semua orang mungkin kaget, jangan kan semua orang, saya pun kaget. Ya kan? Terus tapi ya maksudnya begitu udah selesai, begitu udah berani memutuskan selesai, berarti kan itu juga bukan mikir yang cuma 1-2 hari atau mungkin sebulan 2 bulan gitu kan, pasti udah banyak pertimbangan. Dan pada sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah kita pisah ya, berarti itu udah dari dua-duanya sepakat. Nah, dua-duanya sepakat berarti juga sepakat untuk nextnya ke depannya gimana, karena kalau mungkin perceraian tanpa anak mungkin lebih gampang gitu ya udah sendiri. Tapi ketika kita di hadapan kita udah punya anak ya kita harus jadi satu lagi, maksudnya jadi orang tua yang sama gitu buat jangan berubah gitu. Kita nggak berhasil sebagai pasangan, sebagai husband and wife, tapi kita harus tetap berhasil sebagai orang tua. Gue sebagai bapak, dia sebagai ibu. Jangan sampai porsi itu berkurang. Itu yang selalu gue sama Giselle sebelum kita memutuskan untuk benar-benar pisah. Oke, buat Gempi gimana gini. Oke, deal ya. Oke, ya udah jadinya sampai sekarang maksudnya pisahnya pun baik-baik, tidak ada nggak pernah dijatahin weekend jatahnya lu ya. Yes, gue nggak kayak gitu. Jadi anytime mau ketemu Gempi bisa kapan aja gitu. Terus jadi masih ya saling support buat sekolahnya, buat segala macam kayak gitu. Jadi memang udah komit kita sebagai orang tua untuk kedepannya buat anak. Jadi yang membuat kita tetap baik-baik sekarang karena memang ya pertama ya karena ya dia juga pernah jadi bagian dari hidup gue kan, nggak bisa hilang langsung gitu aja. Maksudnya nggak bisa benci langsung hilang gitu kan, pasti nggak juga. Jadi masih tetap sayang, tapi mungkin sebagai ya gue sayang dia sebagai dia ibunya Gempi gitu. Jadi udah kayak saudara lah kayak gitu. Benar. Jadi memang keterbukaan dua-duanya sepakat dan ujung-ujungnya buat anak ya. Iya, dan memang sudah bisa menyampingkan ego masing-masing lah ibaratnya, dan udah bisa mengerti bahwa kebutuhan anak nih lebih penting dibandingin kebutuhan diri sendiri gitu. Betul. Itu karena kan ya kan sampai kapanpun dia ibunya Gempi, gue bapaknya Gempi. Jadi makanya itu yang kita
pertahanin gitu. It requires a great level of maturity sih. Iya So dong. itu gue salut banget ngelihatnya. Iyalah, kalian berdua inilah a good example buat misalkan teman-teman yang mungkin melalui hal yang sama. Jadi contoh yang baik ini kayaknya arahnya ke Gading sama Gisel. Maksudnya bukannya Bukan menghalalkan ya, maksudnya bukan menyaksikan gitu. Bukan mengiyakan, membenarkan, tapi gini, waktu gue jadi couple sama Gisel kan kayaknya semua orang juga seneng gitu kan, maksudnya jadi inspirasi banyak orang. Tapi ketika gue pisah, gue bukan mengiyakan pisahnya, tapi gimana kalau kita pisah dengan baik kayak gitu. Betul. Jadi justru ini kita yang kita menjadi inspirasi adalah prioritas co-parenting lo ya. Co-parenting lo ini yang gue rasa sangat diutamakan. Mungkin jadi, go ahead. Jadi emang gak ada aturan. Tadi lo bilang mau ketemu kapan, jadi gak ada tuh harus bagi waktu ini itu. Masih nginep di rumahnya Gisel. Itu berarti keterbukaan. Jadi berarti butuh keterbukaan untuk kehidupan baru masing-masing juga dong, benar nggak? Untuk misalnya kalian mempunyai pasangan baru masing-masing, berarti kan pasangan baru juga harus mengerti kan? Itu juga butuh another level of maturity loh. Ya itu juga dibutuhkan benar-benar kedewasaan ya, maksudnya. Ya lo ketika lo punya pasangan, ya misalnya kayak ya sampai sekarang gue sama Gisel kan maksudnya masih yang nggak tahu ya, masih refleks atau memang masih apa, gue manggilnya ya masih depan, apalagi mungkin depan game ya masih mama, masih papa gitu. Mungkin orang juga banyak yang bingung gitu di Instagram atau mungkin banyak yang baper segala macam. Cuman memang ya belum kalau misalnya acara bareng, acara ulang tahun, acara sekolahnya, acara segala macam, ya ada pasti momen-momen bertiga. Dan itu pasangan baru kita, mau gue mau Gisel, ya itu harus punya kebesaran hati juga gitu. Iya sih. Salut deh pokoknya. And then you guys are very blessed that you have the cutest little baby, the cutest little girl di Indonesia. Yang fansnya juga banyak banget. Super adorable. So ya memang ini memang hidupnya buat Gempi ya berarti ya. Emang life after divorce yang penting buat anak. Itu patut dicoba. Iya sih. Okay. Dan yang pasti juga dari Gempinya juga nggak ngerasa kehilangan ya. Itu yang paling penting. Jadi dia ya nggak boleh kehilangan porsi bapak ibunya gitu. Mungkin ya yang kehilangan adalah yang selalu waktu itu Gempi pernah nanya aku, kita nggak tidur bertiga lagi sih ya, kayak gitu yang harus dikasih pengertian nanti seiring bertumbuhnya umur dia. Itu tenang sih ngeliatnya. Tapi tau nggak, kemarin lucu juga kan. Kemarin sempet kan setelah sama Gading kita ngobrol nggak lama sama Gempi sama Gisel kan. Si Gisel cerita gitu. Si Gempi itu sebenarnya tanpa kalian menjelaskan secara detail, dia tuh ngerti bilang, Papa King katanya gitu, pisah kingdom katanya. Gue pernah lagi tidur bareng Gempi gitu ya. Aku nanti kalau udah gede nggak mau pisah kingdom kayak kamu. Gitu. Anak kecil itu aja udah ngerti ya, dia aja udah mature ya. Kamu berdoa minta maaf sama Tuhan, mama udah tuh gitu. Wow. Aduh. Tapi senang sih, kebayang jadi Gempi ngeliat kalian bahagia, kompak juga pasti dia jadinya juga hatinya juga lebih tenang ya. Benar. Okay. Tapi speaking of kalian kompak gitu, kalian pernah nggak sih merencanakan liburan bareng nih buat Gempi? Ya gue pernah bilang sama Gisel, cuman mungkin karena kondisinya sekarang. Jadi maksudnya gini, kalau kemarin kan selalu kalau nggak Gempi pergi sama Gisel, Gempi pergi sama gue. Terus gue waktu itu lagi browsing, maksudnya gue tuh menjanjikan Gempi untuk snowing gitu, main apa ski segala macam. Gempi dia mau banget gitu kan. Terus gue memang bilang sama Gisel, mau nggak yuk sekali-sekali emang liburan bertiga gitu. Maksudnya liburan ada papanya ada mamanya, walaupun mungkin nanti ya nggak sekamar. Ya tapi tujuannya tetap buat anak kan. Tapi liburannya ada gue, ada Gisel gitu loh. Gue rencanakan mau banget. Nah, mudah-mudahan inilah lancar deh. Pasti banyak yang pengen tahu juga dan pengen lihat foto-foto baru lo. Iya. Speaking, itu rencananya kemana itu? Kalau tadi snow, jadi Eropa. Sebenarnya ya kalau paling dekat kan kalau nggak Melbourne kayaknya ada ya di. Ada Melbourne ada ya, Manhattan ya. Kalau nggak di Jepang. Tapi waktu itu gue suka banget foto, kalau nggak Swiss ya. Oh, Swiss. Swiss sudah pasti bagus. Cuman waktu itu yang gue lihat foto dari Google-nya di Kanada, lucu, keren banget. Kanada juga keren, di Whistler Canada, yes, very nice. Itu juga. Wah, itu keren banget. Itu belum sih, cuma pengen banget, itu one of our destination bucket list. Itu kita list bareng-bareng ya. Boleh. Nanti kita bikin travel secrets with Gading. Gading, Gisel, Gempi.
Oke, Lo ini kalau misalnya mau liburan bareng bantuin boleh loh. Jadi gue nggak sepi-sepi. boleh banget, nggak apa-apa. Oke, speaking of Dari travel, Airbnb juga. destination apa yang lo udah pergi berulang-ulang tapi lo nggak bosan-bosan? London kayaknya nih. London. Oh, Kan, udah bener tahu kan? jawabannya. Gue selalu London masih. Alasannya apa? Alasannya? London karena apa ya? Menurut gue gue udah tahu mau ngapain di London. Udah gue suka. Maksudnya moodnya gitu, mood di sana feel-nya tuh udah suka banget. Walaupun kadang-kadang mungkin orang liburan kalau dingin kan suka repot ya. Tapi entah kenapa gue begitu traveling setiap pergi ke London pasti Desember Januari gitu, jadi pas memang dingin. Itu yang dingin nggak sih ada angin. tidur. Terus ada temen di sana. Terus buat moto juga bagus. Maksudnya terus buat turis juga menurut gue gampang gitu di London karena dibanding lo ke Italia ke Spanyol, ya London bahasanya Bahasa Inggris. semua pasti. Cuma ya nggak sorry, lanjut. Buat turis digampangin banget semuanya, maksudnya transportasi semua digampangin. Maksudnya kan dia Singapura kan kayak dia banget tuh undergroundnya, taksi segala macam, Uber ada. Jadi buat turis tuh gampang banget berada di London. It's like home ya, kayak another home for you ya. Tapi yang nggak gampang tuh kantongnya ya Ding ya. Itu satu-satunya yang gue benci tentang London adalah pound sterling ya. Mahal. Gue tuh suka banget sama London. Gue juga suka, cuma kalau ke situ tuh kayak lo double ini ya. Iya. Kayak makan mungkin kalau mau paling murah ke Chinatown. Itu mungkin paling oke harganya. Kalau mau makan bebek ya nggak makan roast duck, makan itu. Nah, itu paling oke lah harganya. Cuma kalau makan yang lain-lain aduh itu gila lumayan. sih. Sebelah gua ada restoran Chinese gitu. Cuman makan berdua, ibaratnya nih cuma nasi, kung pao chicken, sama satu lagi. Itu ya, begitu bayar, ibaratnya kalau dirupiahin sejuta lebih gitu, sejuta. Mahal banget Cuma kan. makan gini, ibaratnya kita kalau makan di Indonesia udah kenyang banget. Bukan, wah udah di Union kali makan udah. Iya benar. Iya. Ya London memang lebih banyak ngeluarin duit lah. Hotel juga, kalau emang lo ada temen bisa nebeng enak. Cuma kalau hotel juga, makanya gue kalau kesana pakai points gue nginepnya. Nah, Ajarin lu gimana makanya nanti traveling sama kita ya. Traveling sama kita ajarin. Oke, lo kan udah sering, lo kalau ngeliat dari Instagram lo juga travelnya lumayan sering, heboh lah, seneng gitu liatnya banyak negara-negara. Tapi ada nggak bucket list destination yang lo nggak pernah dan lo pengen banget? Ada top 3 gitu mungkin? Yang dekat ya dari London, cuman maksudnya Iceland sebagai kita orang yang suka foto, buat nguber aurora tuh kayaknya wishlist banget gitu. Makasih loh gara-gara kalian ngomongin ini aku jadi pengen jalan. Ding, lu tuh kan terkenal hobi banget lu ngumpulin sneakers ya. Menyambung ke pertanyaan berikut itu sebetulnya. Dan kalau traveling lo bawa berapa sneakers?